Ada perusahaan yang selama bertahun-tahun terlihat tampak biasa saja seperti tidak kemana-mana. Tidak tumbuh secara agresif, tidak runtuh, tidak juga melakukan lompatan besar. Dari luar ia tampak biasa saja, bahkan kadang seperti tertinggal. Produk yang dijual nyaris sama sejak 10 tahun yang lalu. Pasarnya tidak melebar, tapi juga tidak hilang. Tidak ada ekspansi besar, tidak ada inovasi yang mencolok. Namun setiap akhir tahun laporan keuangannya tetap ada. Gaji tetap dibayar tepat waktu walau karyanya sedikit dan operasional tetap berjalan. Di titik ini muncul paradoks. Jika perusahaan tidak berkembang, mengapa ia juga tidak mati? Jika stagnasi dianggap berbahaya, mengapa kondisi ini justru bisa bertahan begitu lama? Pertanyaannya bukan apakah perusahaan ini baik atau buruk, akan tetapi mekanisme apa yang sebenarnya membuat pilihan untuk bertahan tanpa berkembang terasa masuk akal bahkan rasional. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini kita akan masuk ke satu pola yang cukup sering muncul dalam percakapan tentang bisnis. Dan seringnya dianggap sebagai sesuatu yang terasa wajar. Dalam banyak cerita bisnis, ada satu kondisi yang menunjukkan sebuah perusahaan yang tidak banyak mengalami perubahan. Terkesan tidak ada pertumbuhan, tapi tidak pula runtuh. Dia terlihat baik-baik saja. Model kerjanya relatif sama dari tahun ke tahun, dengan struktur yang sederhana dan seminimalis mungkin, bahkan kadang minim pengelolaan formal. Dan kondisi seperti ini tidak benar-benar dianggap menjadi sebuah masalah. Hal ini terjadi bukan karena semua orang menganggapnya ideal, tetapi karena tidak ada sesuatu yang terasa salah. Di mana kenyataannya perusahaan tetap masih berjalan dengan baik kelihatannya. Pasar masih ada dan uang masih masuk untuk keuntungan, serta secukupnya lah untuk menggaji karyawan yang jumlahnya sedikit tadi dan menutup operasional seirit mungkin. Selama tidak ada yang benar-benar mengganggu dan keadaan biasa-biasa saja, ketiadaan pertumbuhan tidak dianggap sebagai sebuah krisis. Jika sebuah perusahaan memilih untuk bertahan tanpa berkembang, pertanyaannya bukan lagi apakah ini tanda kurangnya ambisi atau ini adalah keberanian. Tetapi mekanisme apa yang membuat pilihan ini terasa wajar dan bahkan terasa rasional. Berikut beberapa mekanisme yang bekerja bersamaan. Mekanisme yang pertama adalah stabilitas operasional sering lebih bernilai daripada potensi pertumbuhan. Dalam banyak perusahaan yang sudah mapan, sistem kerja yang berjalan lama menciptakan prediktabilitas. Proses produksi, distribusi, dan hubungan dengan pelanggan sudah dikenal dengan baik. Resiko bisa diperkirakan, gangguan bisa dikendalikan. Di kondisi seperti ini, pertumbuhan tidak selalu dilihat sebagai peluang. Ia justru hadir sebagai sumber ketidakpastian baru, seperti kebutuhan modal tambahan, perubahan struktur organisasi yang membingungkan, dan resiko kegagalan yang belum tentu sebanding dengan hasilnya. Banyak perusahaan akhirnya memilih mempertahankan sistem yang sudah terbukti bekerja, bukan karena tidak mampu berkembang, tetapi karena stabilitas terasa lebih rasional. Mekanisme yang kedua adalah kecukupan minimum yang menjaga sistem tetap hidup. Banyak perusahaan tidak mengejar hasil secara maksimal, melainkan hasil yang dianggap cukup.
Selama pendapatan mampu menutup biaya, memberi margin yang aman, dan menjaga kelangsungan operasional, dorongan untuk berubah perlahan melemah. Dalam kerangka ini, bertahan bukanlah kondisi darurat, melainkan posisi yang dinilai paling aman. Perusahaan tidak berhenti karena buntu, tetapi karena sistem yang ada sudah memenuhi ambang kelayakan untuk terus berjalan. Jika demikian, apa yang akan dicari? Mekanisme yang ketiga adalah konsekuensi perubahan di dalam sistem yang sudah stabil. Pada perusahaan yang operasionalnya sudah terasa mapan dan ritmenya terjaga, perubahan tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga konsekuensi yang menyertainya. Sistem yang sudah berjalan membentuk pola kerja, relasi, dan alur keputusan yang saling terkait. Ketika perubahan datang, bahkan yang tampak kecil sekalipun sering menuntut penyesuaian proses, pelatihan ulang, perubahan relasi kerja, perubahan kerja, serta gangguan sementara pada ritme operasional yang selama ini sudah stabil. Konsekuensi ini tidak selalu muncul sebagai angka yang jelas, tetapi hadir sebagai waktu yang tersita, energi organisasi yang terpecah, dan ketidakpastian sementara dalam mekanisme kerja. Ketika konsekuensi-konsekuensi ini diperhitungkan secara keseluruhan, perubahan tidak lagi terasa ringan, bukan karena peluangnya tidak ada, melainkan karena keluar dari sistem lama membawa dampak yang tidak kecil bagi kestabilan yang sudah terjaga. Ketika ketiga mekanisme ini bekerja bersamaan, stabilitas membuat resiko terasa tidak perlu. Kecukupan membuat perubahan kehilangan urgensi, dan konsekuensi membuat memilih bertahan adalah pilihan yang paling masuk akal. Di titik ini, bertahan tanpa berkembang tidak lagi terlihat sebagai kegagalan manajerial, melainkan sebagai hasil logis yang dari sistem yang memang dirancang untuk menjaga kestabilan. Jika mekanisme ini dilihat bersamaan, bahwa bertahannya perusahaan tanpa berkembang bukanlah sesuatu yang aneh sebenarnya, tetapi juga bukan kondisi yang netral dan normal. Dari luar, perusahaan terlihat tidak bergerak, tapi dari dalam, sistem justru bekerja dengan sangat rapi. Stabilitas menekan resiko, logika kecukupan menjaga batas aman, dan konsekuensi perubahan membuat pola lama terus dipilih dan dikerjakan. Dampaknya bukan kehancuran yang tiba-tiba, tetapi keberlangsungan yang menutup banyak kemungkinan lain secara perlahan. Perusahaan tetap hidup dan tetap berjalan, tetapi ruang geraknya semakin sempit. Karena sistemnya sendiri terus memilih jalur yang sama. Di titik ini, bertahan tidak lagi sekedar soal aman atau tidak. Ia menjadi cara sistem menyaring kemungkinan. Apa yang boleh ada, apa yang boleh terjadi, dan apa yang tidak boleh ada dan tidak boleh terjadi. Kondisi ini bisa dipahami secara sistemik, tanpa harus dibenarkan sebagai keadaan yang ideal. Di episode ini kita tidak sedang menilai ini benar atau ini salah, karena itu adalah sebuah pilihan. Kita hanya mencoba melihat lebih jernih bagaimana sebuah kondisi bisa bertahan lama bukan karena kebetulan, melainkan karena sistem yang terus bekerja dengan cara yang sama. Pemahaman ini tidak menuntut kita untuk segera mengambil sikap, tetapi memberi jarak agar keputusan atau ketidakputusan bisa dibaca dengan lebih tenang. Karena seringkali yang membuat sesuatu bertahan bukanlah niat besar atau rencana yang sadar, melainkan pola-pola kecil yang terus berulang dan terasa wajar dari hari ke hari. Disitulah makna bekerja pelan-pelan tanpa perlu diumumkan. Demikian Teras Wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosimu, buka pikiranmu, pahami pola kembali yang bekerja di balik keputusan-keputusan kita. Assalamualaikum.